Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita mau melakukan persiapan bersama dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang diambil dari bahan bacaan Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Dan sebelum kita bersama-sama memulainya, mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang kepadamu dan kami memohon hikmat Tuhan yang boleh membimbing kami semua ketika kami boleh melakukan persiapan bersama. Bimbinglah kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Salam semua kakak-kakak, kita akan bersama membahas Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31. Yuk, kita akan membacanya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita ada dalam bagian yang lanjutan ya, ini masih kisah Paskah dan kita melanjut dari bahan yang minggu lalu ketika murid-murid bertemu ternyata Thomas nggak ada dan kita melanjutkan kisah ini. Mari kita melihat ayat 24. Disebutkan tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Jadi ada kata Thomas, ini keterangan dari nama murid Tuhan Yesus, tapi ada sebutan lainnya yang khas sekali penulis Yohanes munculkan, yaitu Didimus. Kata Didimus, Dumos dalam bahasa Yunani, bisa diterjemahkan dengan kembar, kira-kira begitu ya. Disebut Didimus, berarti kalau itu memang kembar, berarti ada kembarannya. Pertanyaannya adalah siapa kembaran Thomas? Ya, Injil tidak memberikan keterangan. Kalau kita melihat perilaku Thomas, maka mungkin penulis Yohanes memberikan satu sebutan Didimus ini untuk menunjukkan kebimbangannya Thomas ya. Seorang penafsir mengatakan begini ya, sebenarnya Thomas itu disebut dengan kembar itu karena pemahamannya tentang Tuhan Yesus itu masih bias, two-minded ya, mendua, belum fokus, belum total. Itu yang ada dalam pemahaman imannya Thomas ini. Jadi kita bisa melihat apa-apa yang dilakukan Thomas, misalnya ketika Tuhan Yesus harus kembali ke kota di mana Lazarus meninggal ya, itu Thomas yang mempertanyakan, ayolah kita mati bersama dengan dia. Ketika Tuhan Yesus ngomong soal akulah jalan kebenaran dan hidup, Thomas mempertanyakan soal kemana, jalan kemana itu ya, tunjukkanlah Bapa itu pada, dan itu sesuatu yang ada dalam benak Thomas. Jadi imannya belum bulat. Ya, ini adalah sebuah proses beriman yang wajar, karena iman itu adalah sebuah proses naik turun dan sampai dengan membentukkan sebuah kepercayaan yang bulat. Jadi siapa kembaran Thomas? Kalau kita melihat apa yang digumuli oleh Thomas dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus,
Maka Thomas ini sering ragu, sering juga tidak puas kalau tidak mendapatkan sebuah pembuktian. Bukankah itu juga mirip ya dengan kita ya, saudara dan saya, yang sering kali juga ngalamin situasi yang juga meragu begitu ya. Itu ada hal-hal yang bisa membuat kita nggak percaya total kepada Tuhan. Nah, penulis Yohanes menegaskan soal situasi itu untuk menegaskan juga bahwa kembaran Thomas itu adalah para pembaca dari Injil ini juga yang seringkali juga tidak percaya. Mari kita melihat ayat selanjutnya. Di dalam teks firman Tuhan disebutkan, maka kata murid-muridnya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas lalu mengajukan sebuah syarat, aku akan percaya kalau aku melihat, mencucukkan. Jadi sebuah proses di mana kalau aku sudah ngalamin sendiri, baru aku menjadi percaya. Jadi ini sebuah penolakan kepada apa yang dikatakan oleh murid-murid yang lain, oleh Thomas, karena dia belum ngalamin. Jadi tegas sekali bahwa situasi pada saat itu menggambarkan bahwa Thomas meminta bukti karena dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ternyata saudara, bukan hanya si Thomas sendiri, tapi juga ternyata para murid-murid juga sebenarnya masih dalam sebuah kebimbangan. Ya. Buktinya ayat 26 disebutkan, 8 hari kemudian, murid-murid berada di tempat yang sama, sementara pintu-pintu terkunci. Mereka udah ketemu Tuhan Yesus, tapi mereka masih ada dalam pintu-pintu terkunci. Kalau Thomas yang melakukan ini bisa dimaklumi. Tapi para murid-murid yang sudah berjuang pasti ngalamin ketakutan. Jadi ketakutan itu sekali lagi, saya membahas dalam pertemuan minggu lalu bahwa pintu-pintu yang terkunci ini membuat orang-orang nggak bisa leluasa bergerak. Ini seperti lumpuh iman mereka. Ketakutan bisa melumpuhkan kita juga, ya, seperti para murid-murid ini. Ayat 26, mari kita melihat. Di ayat yang ke-26, lalu Tuhan Yesus hadir, ya. Nah, di sana Thomas bersama-sama dengan mereka dan Tuhan Yesus datang. Sekali lagi ada intervensi Tuhan di sini. Ia datang di tengah pintu-pintu yang terkunci. Nggak ngetok pintu dulu, tapi berada di tengah-tengah mereka, disebutkan ayat 26. Ayat 27, langsung Tuhan Yesus mau berrelasi personal dengan Thomas dan lalu mengatakanlah, alamilah aku, taruhlah, ulurkanlah, cucukkanlah, alamilah aku. Jangan engkau tidak percaya lagi. Saat itulah Thomas lalu mengalami Tuhan, dipuaskan pola berimannya, dan Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi perjumpaan membuat Thomas lalu mengikrarkan pengakuannya, ya Tuhanku dan Allahku. Perjumpaan menghasilkan sebuah pengakuan. Kepada Ibu, lalu Tuhan Yesus merespon apa yang dikatakan oleh Thomas itu, dengan mengatakan begini ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kakak-kakak yang terkasih, saya punya anjing ya, dan anjing itu begitu percaya ya sama saya sebagai tuannya ya, sebagai pribadi yang dipercaya, karena dia sudah ngalamin ya, sudah berelasi dengan saya begitu panjang sehingga ada pengalaman yang membuat dia percaya kepada saya. Jadi apa yang kita alami itu membuat iman kita menjadi percaya, walaupun kita saat ini tidak secara langsung melihat Tuhan, tapi pengalaman itu harusnya membuat kita percaya, dan itu adalah sebuah kebahagiaan ya, karena kita tidak melihat namun percaya. Nah, kisah kita ditutup dengan sebuah keterangan dari Yohanes tentang penulisan Injilnya. Dia mengatakan begini, masih banyak tanda-tanda lain sebenarnya, tapi semuanya nggak ditulis semua nih ya. Tapi yang sudah ada ini tercantum di sini supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah firman Tuhan yang menegaskan soal kepercayaan, soal iman percaya. Nggak perlu kamu punya bukti tertulis banyak hal, tapi yang sudah ada ini hendaklah membuat kamu percaya penuh ya. Dan ini yang menjadi bagian penting dalam teks firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik, dan
kita akan membagikan ini kepada adik-adik di kelas Batita agar mereka mengetahui kisah Thomas yang bimbang tapi langsung bisa membuat Thomas percaya kembali karena Tuhan Yesus hadir pada saat itu. Dan untuk kelas kecil dan besar, kita akan mengajak adik-adik untuk bisa percaya kepada kisah kebangkitan dan mengakui seperti Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah bagian firman Tuhan, dan semoga kita bisa menyampaikan kepada adik-adik. Saya kembalikan kepada Pendeta Sendi. Silakan. Terima kasih Kak Hendra. Nanti kakak-kakak juga bisa mengajak ya anak-anak untuk bisa mengingat pengalaman perjumpaan mereka bersama dengan Tuhan dan merayakan setiap pengalaman perjumpaan mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Kita akan menuju Kak Devina di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB, GKI, TV, dan juga Bina Warga. Saat ini kita mau melakukan persiapan bersama dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Thomas dari bahan bacaan Yohanes 20 ayat 24 sampai 31, dan bersama dengan kita sudah ada Kak Devina di kelas Batita dan Balita. Mari silakan Kak Devina. Halo kakak-kakak, apa kabar? Semoga kakak-kakak ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan bersuka cita. Nah, kakak-kakak, hari ini kita akan bersama-sama melihat kembali bagaimana sih kurang lebihnya bercerita kepada anak-anak sekolah minggu kelas Batita di dalam tema kita di minggu ke-6 ini. Ya, kita lihat bersama-sama ya kakak-kakak, temanya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bahan Alkitabnya dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Nah, ini adalah kelanjutan dari cerita minggu lalu dan cerita 2 minggu sebelum ini. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita lihat tujuan untuk kelas Batita. Tujuannya adalah anak tahu Tuhan menampakkan diri kepada Thomas sehingga membuat Thomas percaya. Jadi anak tahu Tuhan tampakkan dirinya kepada Thomas, lalu Thomas percaya. Maka kata kunci yang mesti kita ulang-ulang di dalam cerita kita adalah tentang percaya. Nah, kita langsung saja ke pembukaannya. Pembukaannya sederhana saja kakak-kakak. Kita bisa tanya kepada anak-anak sekolah minggu, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Kalau di Zoom, kita bisa mendengarkan jawaban dari mama papa atau dari adik-adiknya. Tetapi kalau kita dari rekaman, ya kita bisa beri jeda sedikit, lalu kemudian kita review tentang cerita minggu lalu. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti ini ya kakak-kakak, ketika itu murid-muridnya takut.
dan tidak mau berkumpul bersama-sama agar tidak ketahuan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus muncul, Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Sehingga murid-murid yang tadinya takut kemudian menjadi bersukacita. Ya. Kemudian kita bisa lanjut masuk ke dalam ceritanya. Tetapi ada salah seorang murid Yesus yang tidak datang pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita ceritakan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Kita tanya kepada adik-adik, siapa dia? Siapa murid yang tidak datang? Ternyata murid Tuhan Yesus yang tidak datang adalah Bapak Thomas. Jadi Bapak Thomas tidak melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Bapak Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak Thomas bilang, kalau saya tidak melihat sendiri tanda paku di tangan dan di kaki Tuhan Yesus dan juga tanda di lambungnya Tuhan Yesus, saya tidak percaya. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Thomas tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Tetapi ajaibnya pada hari ke-8 Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada Bapak Thomas dan murid-muridnya yang lain. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku di kaki dan tangannya, dan Tuhan Yesus menunjukkan juga tanda di lambungnya. Kemudian Bapak Thomas menjadi percaya. Bapak Thomas menjadi mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, kemudian kita bisa lanjut untuk bertanya kepada adik-adik. Adik-adik percaya enggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Kalau adik-adik percaya, angkat tangannya. Atau kita bisa minta tolong adik-adik, beri tanda love, beri tanda love, beri tanda love. Atau kita bisa minta adik-adik beri tanda jempol atau senyum, muka gembira, ya. Terserah kakak-kakak. Kakak-kakak mau tanda jempol, kakak-kakak mau angkat tangan, kakak-kakak mau beri senyum, kakak-kakak mau beri love yang macam-macam bentuknya. Boleh, bebas, terserah kakak-kakak. Nah, kemudian di paling akhir, setelah kita minta adik-adik untuk menunjukkan percayanya, kita bisa minta adik-adik untuk menyanyi Yesus bangkit, soraklah. Nah, kurang lebih seperti itu kakak-kakak usulan cerita untuk anak-anak kelas Batita. Semoga dapat membantu kita semua untuk mempersiapkan cerita sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Devina untuk ide-ide kreatif di kelas Batita dan Balita. Kita hendak menuju Kapurnawan di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Thomas dari bahan bacaan Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tadi di awal Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitab, lalu kemudian Kak Devina di kelas Batita Balita, dan kita akan mendengarkan ide-ide kreatif dari Kak Purnawan di kelas kecil. Mari silahkan Kak Purnawan. Hai adik-adik, kalian pasti tahu Kak Wawan sedang memegang apa? Ya, benar. Ini adalah selembar uang kertas. Lalu Kak Wawan juga punya selembar kertas putih ini dan juga memiliki sebatang pensil. Nah, sekarang Kak Wawan akan menyatukan uang dan kertas ini menjadi satu, kemudian melipatnya ke samping. Ya, seperti ini. Setelah itu melipatnya menjadi dua, ya, menjadi dua bagian seperti ini. Nah, setelah itu Kak Wawan akan mengambil pensil yang tadi, ya, lalu akan menusukkan pensil ini ke dalam kertas dan uang yang ada di sini, ya, sehingga akan tembus, menusukkan pensil dan kertas ini ke dalamnya sehingga menjadi tembus. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Uangnya menjadi tembus, sudah tembus, ya. Aduh, sayang sekali ya, uangnya bisa jadi rusak dong. Padahal itu kan uang mahal, ya, uang 100.000. Jangan khawatir, ya, Kak Wawan akan memulihkan uang yang ada di sini supaya dia tidak menjadi rusak. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama-tama akan melepaskan dulu ini pensilnya, kita lepaskan, kemudian mari kita periksa, ya, mari kita raba bagian yang ada di sini. Kertas yang putih ini ada lubangnya, ada bekas lubangnya. Ya, kalau kawan ambil pensilnya tadi, ini ada lubang bekas pensil tadi. Ya, ternyata berlubang. Kemudian bagaimana dengan uangnya? Dengan uangnya, kalau kita lihat di sini kita raba, ternyata tidak berlubang, sudah pulih sama sekali. Ya, kita baru bisa percaya bahwa kertas ini tidak berlubang dengan cara merabanya lebih dulu. Nah, ternyata tidak ada bekas lubangnya. Nah, bagaimana rahasianya untuk melakukan atraksi tadi? Nanti Kak Wawan akan membuka rahasia di bagian akhir dari segmen ini. Jadi ikutin terus segmen ini, ya. Nah, pertunjukan kertas yang berlubang tadi mengingatkan kita pada cerita salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Dia sebenarnya sudah mendapat cerita dari teman-temannya bahwa Tuhan Yesus itu sudah hidup lagi. Tapi Thomas minta bukti. Dia ingin meraba bekas luka pada tubuh Tuhan Yesus. Nah, kakak-kakak, itu adalah salah satu teknik membuka yang saya usulkan untuk kelas kecil. Nah, tujuan dari pengajaran kelas kecil itu adalah agar anak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kemudian untuk teknik bercerita, kakak-kakak dapat memutarkan film animasi yang sudah saya beri subtitle. Film tersebut dapat diunduh dengan mengeklik pada link deskripsi, ya. Usai pemutaran, kakak-kakak sebaiknya mengulas kembali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberi tekanan-tekanan pada bagian-bagian yang penting. Kemudian pada bagian aktivitas, bagikanlah dua gambar berikut ini, baik secara digital atau fotokopian jika sudah beribadah secara onsite. Pada gambar pertama, ajak anak-anak menebak gambar dengan menuliskan kata pada bagian bawahnya. Misalnya pada gambar pertama ini adalah buaya. Kemudian ajak anak-anak menuliskan kata buaya di bagian bawahnya. Setelah semua tertebak, ajak anak-anak untuk merangkaikan suku-suku kata pada kotak-kotak yang ada. Jawabannya adalah, ya Tuhanku dan Allahku.
Kemudian anak-anak diajak menuliskan pada pola telapak tangan yang ada di bagian kanan ini. Jika sekolah minggu masih online, ajak anak-anak untuk menambahkan tulisan menggunakan aplikasi penyunting gambar. Sebagai variasi, kakak-kakak dapat mengajak anak-anak mengganti ku dengan nama mereka masing-masing. Misalnya, contohnya, ya Tuhan Desi dan Allah Desi. Atau ya Tuhan Daniel dan Allah Daniel. Nah, sekarang sudah sampai di bagian akhir cerita. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan membongkar rahasia atraksi di bagian pembukaan tadi ya. Yang perlu disediakan sebenarnya adalah kertas, ya, kertas seperti ini, kertas biasa, kemudian uang boleh berapapun, tidak harus ratusan, boleh nominal berapapun, tapi uang kertas, jangan pakai uang logam ya. Kemudian pensil ya, pensil biasa. Nah, rahasianya terletak pada cara mencobloskan pensilnya tadi ya. Nah, untuk melipatnya itu kita lipat dulu pada bagian samping, keduanya dilipat ke arah dalam, kemudian kita lipat lagi menjadi dua. Ya, kita lipat menjadi dua, tapi sebaiknya di bagian dalam, bagian sisi dalam ini disisakan lebih panjang ya, disisakan lebih panjang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menciptakan ilusi bahwa pensilnya itu mencoblos kedua kertas. Padahal sebenarnya yang kita coblos itu adalah hanya kertasnya dengan menyelipkan seperti ini, menyelipkan pensil pada bagian di antara kertas dan uangnya, sehingga uangnya benar-benar tidak tercoblos atau aman ya. Nah, kita coblos seperti ini ya, di depan anak-anak. Kita lakukan seperti ini, kita masukkan pensilnya, kemudian kepada anak-anak kita katakan kita akan mencoblos uang dan kertasnya ya, seolah-olah kita memberitahu pada mereka bahwa kita akan mencoblos keduanya, padahal sebenarnya kita hanya mencoblos kertasnya ya. Kita coblos seperti ini ya, kita coblos seperti ini, kemudian kita tunjukkan pada mereka ya bahwa memang benar-benar tercoblos. Nah, anak-anak akan mengira bahwa kertas dan uangnya itu tembus ya, tembus sehingga rusak, uangnya ikut rusak. Nah, kemudian kita lepaskan pensilnya, kita buka lipatannya, kita tunjukkan kepada anak-anak bekas coblosan tadi, sobekan tadi, sambil membuka uangnya. Kemudian kita ajak anak-anak meraba kalau perlu ya, kalau di kelas onsite mereka boleh meraba. Ini benar-benar berlubang seperti ini. Lalu bisa juga menggunakan pensil untuk menunjukkan memang benar-benar berlubang. Nah, kemudian kita singkirkan kertasnya, kemudian kita ajak anak-anak untuk meraba atau tunjukkan bagaimana kita meraba bagian uangnya yang pulih seperti sedia kala. Ya, sebenarnya bukan pulih karena memang tidak benar-benar dicoblos, begitu ya. Nah, demikian usulan pengajaran untuk kelas kecil dari saya. Saya Purnawan Kristanto dari Footprints mengucapkan terima kasih. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Purnawan, ide-ide menarik di kelas kecil, dan kita menuju Kak Yemima di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Thomas dari bahan bacaan Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Kita menuju Kayemima yang sudah bersiap di kelas besar. Mari silahkan Kayemima. Salam semangat kakak-kakak guru sekolah minggu. Kali ini kita ketemu lagi bersama-sama membahas metode bercerita mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Bacaannya diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Khususnya kita mau mempersiapkan diri menyampaikan materi ini, cerita firman Tuhan ini untuk kelas besar. Untuk bacaannya sendiri, menurut saya sepertinya tidak terlalu panjang ya untuk dibacakan seluruhnya dan dipahami oleh kelas besar karena hanya 7 ayat yang bisa dibaca bersama-sama untuk kelas besar. Karena bacaan firman Tuhan ini pun juga merupakan gambaran sebuah kisah yang seharusnya bisa dipahami, bisa diimajinasikan oleh anak-anak kelas besar. Nah, salah satu metode bercerita yang saat ini saya akan sampaikan, rekomendasikan bisa menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Snapchat, karena masih masa pandemik, mungkin ada beberapa yang masih terbatas pertemuannya, dan khususnya bisa syuting di rumah masing-masing, maka dengan menggunakan aplikasi Snapchat ini, harapannya bisa meminimalisir orang, karena satu orang dapat memerankan 2 pemain. Atau bisa juga untuk cara yang lebih mudahnya menggunakan snap kamera yang ada di Zoom sebagai alat bantu untuk kita memerankan beberapa karakter. Tentu saja kelebihannya kita tidak perlu merekam. Kalau menggunakan snap kamera kita tidak perlu melakukan rekaman dan editing video cukup banyak dibandingkan dengan menggunakan aplikasi Snapchat. Bisa langsung on the spot ketika mengajar secara online, asalkan ketika kita menggunakan snap kamera, kita harus menghilangkan terlebih dahulu virtual background-nya ya kakak-kakak. Nah, contohnya saat ini, dalam kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas ini kan diawali dengan ketidakpercayaan Thomas akan pengorbanan yang Yesus lakukan. Yesus ini kan memang menjanjikan sebuah pengorbanan besar. Tapi kalau nggak lihat langsung, gimana kita bisa percaya? Nah, hal itu sebenarnya kan wajar dalam kehidupan manusia. Kalau kita nggak lihat buktinya, kita itu jadi meragukan, kita jadi kurang percaya. Nah, kita bisa masuk untuk mengawali kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas ini melalui sebuah adegan sederhana, drama kecil-kecilan, di mana kita bisa menggunakan snap kamera itu. Salah satu contohnya dalam sebuah adegan sederhana seperti ini. Kita bisa menyapa, "Halo adik-adik, Kak Yemima punya 2 temen nih sekarang. Yang satu namanya Jimin, yang satu namanya Simin. Nah, Jimin ini adalah kakaknya Simin. Kayaknya mereka lagi ngasih ngobrol nih. Kita intip yuk, mereka lagi ngobrolin apa?" Aku mau kasih kado ke Simin. Simin kan lagi ulangan, pasti lagi bingung, lagi stres. Nanti kalau udah selesai ulangan, aku mau beliin kado buat Simin. Aku bilang ke Simin, "Simin, Simin." Halo Kak. Kak Jimin kenapa panggil-panggil aku? Gini, kakak punya kabar gembira buat kamu. Jadi, kamu kan lagi ulangan nih. Kamu harus selesaiin ulangan dengan baik. Nanti kakak mau kasih kado. Wah, yang benar Kak. Kado apa itu? Jadi, kakak mau beliin kamu mainan kesukaanmu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah
Simin harus dapat nilai 100 di ujian agamanya. Wah, bener ya, Kak? Aku sih pasti bisa kalau dapat ulangannya 100 nilainya. Karena agama itu pelajaran kesukaanku. Tapi, mana? Simin mau lihat dulu nih contoh mainan kesukaan Simin yang mau kakak beliin. Oh, tenang-tenang. Nanti kakak tunjukin kalau adik nilai ulangannya udah bagus. Ih, kakak bohongin adik ya. Kalau ngeliat bukti yang kakak janjiin, gimana adik bisa percaya? Ya, kurang lebih seperti itu ya kakak-kakak guru sekolah minggu. Kisahnya bisa diimprovisasi masing-masing, yang pasti menggambarkan situasi kalau janji diberikan tapi nggak kelihatan buktinya. Lalu bisa dilanjutkan dengan bertanya nih kepada anak-anak, apakah wajar kalau papa mama janjiin liburan tapi kita nggak lihat tiket liburannya? Kalau kakak janjiin kado mainan tapi kita nggak lihat barangnya? Kalau dijanjiin nenek beliin makanan kesukaan tapi kita nggak lihat makanannya? Kira-kira kita bisa percaya nggak sama apa yang dijanjiin itu? Nah, kalau misalnya jawabannya susah untuk percaya, kita bisa memahami, kita bisa mengajak anak-anak sekolah minggu untuk memahami, mungkin wajar ya, jadi paham nih apa yang dipikirkan Thomas. Thomas sudah dengar janji Tuhan untuk menunjukkan kuasa kebangkitannya. Bahkan juga teman-teman Thomas, murid-murid Tuhan Yesus yang lain juga sudah bilang kalau mereka melihat Tuhan, tapi kok sebelum Thomas melihat, Thomas tetap tidak percaya. Nah, meskipun udah melihat Tuhan Yesus, tapi buat memastikan kalau ini Yesus yang sama, jadi Yesus menyuruh Thomas mencucukkan ke dalam lambung Yesus dan menyentuh Yesus. Apakah Yesus terbukti telah bangkit dan di depan Thomas adalah Yesus yang sama? Nah, anak-anak kan nanti akan menjawab iya, karena ada bekas luka salibnya. Jadi poin penting ini bisa ditekankan kepada anak-anak, diawali dengan adegan sederhana tadi, mengawali bahwa janji itu harus kelihatan buktinya. Kalau nggak gitu, kita mungkin susah untuk percaya. Sama seperti Thomas, susah untuk percaya kalau nggak lihat buktinya. Tapi yang perlu ditekankan adalah ini ya kakak-kakak guru sekolah minggu, bahwa yang berjanji itu Yesus. Yesus loh yang berjanji di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, dan kalau Yesus berjanji bisa selalu ditepati. Berbeda dengan kalau manusia berjanji. Mungkin kalau papa mama, kakak-kakak, opa oma, mungkin bisa ingkar janji. Mungkin kalau janji bisa nggak ditepati karena apa? Karena lupa, karena sibuk, atau dan lain-lain yang lain, alasan-alasan yang lain. Atau mungkin kita juga bisa aja nggak menepati janji. Tapi penekanannya adalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sekali janji nggak mungkin diingkari. Dia benar-benar mati, bangkit, dan hadir buat para muridnya. Nah, penekanannya di sini ya kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi diawali dengan adegan sederhana, menggambarkan kalau perasaan ragu itu wajar untuk anak-anak sekolah minggu kelas besar khususnya. Bahkan manusia pun, kita atau orang tua atau kakak-kakak guru sekolah minggu bisa saja ingkar janji, tapi kita itu berjanji berbeda dengan Tuhan Yesus yang berjanji. Karena Tuhan Yesus yang berjanji, kita pasti lebih tenang karena Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menggunakan aplikasi Snapchat yang membuat satu orang dapat menjadi dua pemeran. Tentu harus melalui proses editing, atau kalau mau menggunakan media Zoom, maka yang diedit hanya bagian yang menggunakan aplikasi Snapchat tersebut. Tapi kalau kita menggunakan snap kamera yang ada di Zoom, untuk ibadah sekolah minggu yang berjalan secara langsung, secara online tapi live, bisa langsung digunakan tanpa menggunakan proses editing, hanya menghilangkan virtual background ketika menggunakan snap kamera.
Itu saja rekomendasinya. Kakak-kakak bisa mengimprovisasi kembali. Selamat berimprovisasi dan berkreasi kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat mempersiapkan diri. Terima kasih Kak Yemima untuk ide-ide kreatif di kelas besar dan sudah lengkap di setiap kelas balita, kelas kecil, kelas besar, dan Kak Pendeta Hendra juga sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kiranya ini juga boleh menolong kakak-kakak semua untuk mendapatkan ide-ide, inspirasi untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mengakhiri acara kita bersama, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh menolong dan membimbing kami. Dan biarlah dalam setiap pelayanan kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan dengan demikian kami boleh semakin menyaksikan betapa besarnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kakak-kakak narasumber yang boleh menolong setiap anak-anakmu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.